dan mengindahkan somasi terbuka kami ini atau teguran keras ini ya, ini kami tidak main-main lagi. Kami menegur keras ini. Kami akan menempuh upaya dan jalur hukum. Ada dua yang kita mau tempuh. Yang pertama, ini penting nih, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, ya, saya ulangi, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, kami, ya, saya di sini secara hukum mewakili Kapolres Tobing dan Julia Angelia menegur dan memperingatkan dalam somasi ini terbuka dan keras kepada yang pertama Mario Marcella Handika Putra, yang kedua Tantri Syalindri Ikhlasari atau yang kita kenal dengan Tantri, yang ketiga Swasti Sabdas Tantri atau yang kita kenal dengan Cua kotak ya. Kami menegur mereka dalam somasi ini untuk tidak lagi membawakan dan menyanyikan lagu-lagu seperti pada poin 3 dan 4 tadi yang saya sampaikan tadi. Ada lagu yang diciptakan sendiri, ada lagu yang diciptakan secara bersama-sama. Kami melarang untuk itu dinyanyikan oleh mereka bertiga, dimanapun dan kapanpun, untuk mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nilai ekonomi. Ya, dalam bahasa kita adalah bisnis yang menguntungkan. Ya. Poin yang ketujuh, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, kami menegur dan memperingatkan secara terbuka dan keras kepada Mario Marcella, Tantri, dan Cua untuk tidak membawakan dan menyanyikan lagu-lagu pada poin ketiga dan 4 dimanapun dan kapanpun untuk mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nilai ekonomi atau seperti tadi bisnis yang menguntungkan di stasiun televisi, di media sosial, di media online, show konser baik di Indonesia dan di luar negeri. Ya, ini kami melarang mereka membawakan dalam TV, terus media sosial, media online, show konser off air dan on air baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya. Poin somasi yang ke-8, bahwa mengingat pada poin 5. Nah, poin 5 tadi yang lagu diciptakan posan secara bersama-sama, ya. Mengingatkan lagu ciptaan bersama. Kami menegur dan memperingatkan secara terbuka dan keras kepada Mario Marcella Handika dan Tantri Syalindri Ikhlasari, ketiga Swasti Sabdas Tantri, untuk tidak membawakan dan menyanyikan lagu-lagu seperti pada poin 5 tersebut tadi yang sudah dibacakan, kapanpun, untuk dimanapun dan kapanpun, untuk mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nilai ekonomi atau bisnis yang menguntungkan sebelum, ya, artinya mereka bisa menyanyikan itu ketika ada izin. Oke, di sini kami buat sebelum mendapatkan izin bersama dari semua pencipta. Posan sebagai salah satu pencipta, dia melarang, ya, lagu itu dibawakan karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu diatur, ya. Poin somasi nomor 9, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, kami juga menghimbau, ini sifatnya hanya menghimbau kepada stasiun TV di Indonesia dan penyelenggara acara atau IO atau event organizer di Indonesia untuk mematuhi, oke, tambah satu lagi, dan juga promotor untuk mematuhi hal di atas, memastikan, ya, kami menghimbau memastikan bahwa kalau yang saya sebutkan tadi itu mengundang mereka harus memastikan bahwa Mario Marcella Handika Putra dan Tantri Syalindri Ikhlasari dan Swasti Sabdas Tantri atau yang sekarang disebut
ya namanya band kotak, tidak membawakan dan menyanyikan lagu-lagu ciptaan klien kami. Ya, pada saat tampil di stasiun televisi, mau di sosial media online, show konser di Indonesia maupun di luar negeri. Oke. Poin somasi yang ke-10, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kami juga, nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga sebagai warga negara yang mempunyai Tuhan, kita juga membuka hati, ya. Di poin 10, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kami juga, ya, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas tadi yang sudah kami sampaikan, kami juga membuka diri apabila pihak-pihak terkait yang ingin mereka tampil seperti Marcella, Tantri, dan Chua membawakan dan menyanyikan lagu-lagu ciptaan klien kami, Kosan dan Julie Angel, harap konfirmasi terlebih dahulu kepada klien kami untuk menentukan nilai ekonomi bersama. Jadi kita duduk sama-sama dulu, ya. Kalau ingin mereka tetap menyanyikan dalam show atau apapun itu nantinya. Poin yang ke-11, ini yang terakhir, oke. Bahwa pentingnya mematuhi dasar hukum di atas, maka ketentuan dalam somasi ini akan kami cabut dalam waktu yang akan kami tentukan di kemudian hari atau tidak terbatas, ya. Maksudnya adalah somasi ini akan kita stop atau kita cabut setelah nanti kita ada kesepakatan secara hukum. Tapi selama belum kita cabut, somasi ini akan menjadi satu bentuk upaya hukum yang terus berjalan buat mereka. Oke? Apabila pihak-pihak seperti di atas, Marcella, Tantri, Chua, dan manajemen kotak yang kami tunjukkan tadi tetap tidak mematuhi dan mengindahkan somasi terbuka kami ini atau teguran keras ini, ya, ini kami tidak main-main lagi. Kami menegur keras ini, kami akan menempuh upaya dan jalur hukum. Ada dua yang kita mau tempuh. Yang pertama adalah melakukan pelaporan resmi terkait dugaan pelanggaran tindak pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, kita melakukan gugatan perdata mengenai dugaan-dugaan pelanggaran aturan hukum atau dugaan pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual seperti yang sudah kami uraikan di atas. Oke? Untuk itu, demikianlah surat somasi ini kami sampaikan. Demi terciptanya keadilan yang benar dan penegakan hukum yang jujur, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 7 Juli tahun 2023. Hormat kami, tim kuasa hukum Dr. Gindo L. Tobing, SHMA, Jeris Napitupulu, SH. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.